Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi ya. Langkah pertama, aku akan membuat isiannya terlebih dahulu. Masukkan 1 saset atau 27 gram susu bubuk, 3 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, tambahkan kental manis sebanyak 3 sendok makan, tuang 450 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini aku tuang setengahnya dulu ya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Tuang sisa santan. Supaya rasanya lebih gurih, tambahkan 30 gram keju cheddar parut. Nah, kalau sudah tercampur merata, lalu masak di atas kompor. Untuk memasaknya, gunakan api kecil sambil terus diaduk sampai teksturnya mengental dan mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, lalu ini disisihkan dulu ya. Proses selanjutnya membuat adonan kulit. Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, tuang 600 ml air. Supaya lebih mudah adonan tercampur, masukkan air setengahnya dulu. Kemudian tuang air secara bertahap sampai adonan tercampur rata. Supaya hasil kulit tidak mudah pecah, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau sudah tercampur rata, lalu adonan disaring agar hasil kulit jadi lebih halus. Selanjutnya, siapkan 3 mangkuk, masing-masing beri adonan sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil. Adonan yang pertama, beri pewarna merah sebanyak 2 tetes. Sampai warna yang dihasilkan seperti ini. Adonan kedua, beri pewarna hijau sebanyak 2 tetes. Dan untuk adonan yang ketiga, beri pewarna oranye sebanyak 2 tetes. Panaskan teflon, gunakan api paling kecil. Untuk teflon yang aku gunakan, ini diameter 22 cm. Olesi sedikit minyak goreng. Bentuk motif polkadot dengan cara teteskan adonan seperti ini. Nah, untuk membentuk motifnya hanya setengah dari ukuran teflon ya.
Kemudian tuang adonan putih di atas motif yang sudah dibuat. Ini sebanyak 1 sendok sayur. Kalau bagian tepinya sudah mulai kering, lalu diangkat. Adonan kulit selanjutnya, lakukan hal yang sama ya. Selagi kulit masih hangat, segera dilipat, karena kalau sudah dingin, teksturnya kering akan lebih susah untuk menempel. Lalu beri isian sebanyak 1 sendok makan. Saat melipat, pastikan motif yang timbul ada di bagian luar ya. Untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 15 cm. Satu resep bisa menghasilkan 18 buah. Walaupun untuk adonan kulitnya ini tanpa telur, tapi hasilnya lembut. Rasanya enak, gurih, super creamy, lumer di mulut. Tampilannya menarik, cocok banget untuk ide jualan. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi ya. Langkah pertama, membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan 1 saset coklat toast drink, 60 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, kental manis coklat sebanyak 3 sendok makan, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu tuang air sebanyak 450 ml. Ini diaduk sampai tercampur rata. Supaya rasanya lebih enak, tambahkan 50 gram dark coklat. Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya, sampai teksturnya mengental dan matang. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, lalu ini disisihkan dulu ya. Ke proses selanjutnya, membuat adonan kulit. Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram, 1 sendok makan tepung maizena, seperempat sendok teh garam, kemudian tuang air sebanyak 600 ml. Supaya lebih mudah mengaduk dan tercampur rata, tuang air setengahnya dulu. Kalau adonan sudah tercampur rata, kemudian tambahkan sisa air.
Adonan disaring terlebih dahulu agar hasil kulit jadi lebih halus. Supaya hasil kulit tidak mudah pecah, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, ini sudah aku siapkan 2 mangkuk. Untuk mangkuk yang pertama akan aku tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Untuk mangkuk yang kedua, tuang adonan sebanyak setengah sendok sayur. Mangkuk yang pertama, tambahkan pewarna coklat secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Sampai warna coklat yang dihasilkan seperti ini. Mangkuk yang kedua, tambahkan pewarna hitam secukupnya. Panaskan teflon, gunakan api paling kecil. Kira-kira besar apinya seperti ini atau bisa disesuaikan dengan kompor masing-masing. Supaya tidak mudah lengket, olesi dengan sedikit minyak. Nah, untuk teflon yang aku gunakan, ini ukuran 22 cm. Kalau teflon sudah panas, lalu bentuk motif leopard atau macan tutul dengan cara seperti ini. Untuk membentuk motifnya hanya setengah dari ukuran teflon. Kemudian tuang adonan yang warna hitam di samping adonan yang warna coklat. Saat membuat motif ini, matikan dulu ya api kompornya agar tidak cepat matang dan tetap masih menempel. Kemudian bentuk motif bintik. Nyalakan kompor, gunakan api paling kecil, lalu tuang adonan putih sebanyak 1 sendok sayur. Nah, bagian tepinya ini sudah mulai kering, lalu diangkat. Cara membuat kulit selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dicetak. Untuk melipat dadar gulung, lakukan selagi kulit masih hangat karena kalau sudah dingin, teksturnya kering lebih susah untuk menempel. Tuang isian sebanyak 1 sendok makan. Saat melipat, pastikan motif yang timbul ada di bagian luar ya. Nah, kalau untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 15 cm. Satu resep bisa menghasilkan 20 buah dadar gulung. Bisa dilihat ya, ini motifnya cantik dan menarik. Teksturnya lembut, rasanya coklat, enak banget.
Isiannya benar-benar lumer di mulut. Dengan modal yang ekonomis, bahan sederhana, tampilannya cantik, rasanya enak banget, rekomen untuk ide jualan. Ini dia, dadar gulung leopard sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan share jika menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.